Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Mutminah. Saya berasal di SMA Negeri 1 Sungai Penuh, dan di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang materi sengketa wilayah. Dan sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Mary Paulina yang telah mengizinkan saya untuk memberikan video penjelasan tentang sengketa wilayah. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu sengketa wilayah. Sengketa wilayah adalah konflik atau pertentangan antara dua atau lebih pihak yang berkaitan dengan klaim atau hak atas suatu wilayah geografis tertentu, seperti negara, provinsi, atau daerah administratif lainnya. Nah, kemudian apa sih penyebab terjadinya sengketa wilayah? Yang pertama, ada sejarah dan warisan kolonial. Beberapa sengketa wilayah memiliki akar dari sejarah kolonial, di mana batas-batas wilayah ditarik secara sembarangan atau tidak jelas oleh penjajah, menyebabkan klaim tumpang tindih di masa kini. Kemudian yang kedua, ada kekuatan politik dan ekonomi. Persaingan antara negara-negara atau kelompok politik untuk menguasai sumber daya alam, wilayah strategis, atau jalur perdagangan dapat memicu sengketa wilayah. Kemudian yang ketiga, ada identitas budaya. Sengketa wilayah seringkali juga terkait dengan identitas etnis, agama, atau budaya di wilayah tersebut, di mana berbagai kelompok mengklaim hak atas tanah yang dianggap penting bagi identitas mereka. Kemudian yang keempat, ada ketidaksepakatan atas batas-batas. Tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai batas-batas wilayah dapat menyebabkan ketegangan antara negara-negara tetangga. Kemudian yang kelima, ada kontrol teritori yang diinginkan. Negara atau kelompok tertentu mungkin menginginkan kontrol atas wilayah tertentu untuk alasan politik, strategis, atau ekonomi. Kemudian yang keenam, ada keterlibatan eksternal. Kadang-kadang sengketa wilayah dapat dipicu atau diperparah dengan intervensi atau dukungan dari pihak-pihak eksternal, seperti negara-negara besar atau organisasi internasional. Kemudian yang ketujuh, ada ketidakpuasan terhadap status quo. Negara atau kelompok tertentu mungkin tidak puas dengan status quo atau perjanjian yang ada mengenai wilayah tertentu, yang dapat memicu upaya untuk mengubahnya. Kemudian, bagaimana sih cara untuk mengatasi sengketa wilayah? Nah, cara mengatasinya yang pertama bisa dengan negosiasi diplomatik, yaitu melalui perundingan langsung, mediasi pihak ketiga, dan melalui lembaga internasional. Kemudian yang kedua, ada arbitrase internasional, yaitu pihak-pihak yang bersengketa dapat setuju untuk mengajukan sengketa mereka ke badan arbitrase internasional. Nah, yang ketiga yaitu melalui penyelesaian hukum, yaitu melalui pengadilan internasional maupun nasional. Nah, yang keempat, ada perjanjian bilateral atau multilateral. Negara yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan langsung untuk membagi wilayah atau menetapkan batas-batas melalui perjanjian ini. Nah, yang kelima, ada penyelesaian secara damai, seperti pertukaran wilayah yang disepakati atau pembentukan zona demilitarisasi. Nah, kemudian yang keenam, ada intervensi pihak ketiga. Intervensi militer atau pihak ketiga seperti negara besar atau organisasi internasional dapat diperlukan untuk menengahi sengketa. Kemudian, kalian harus mengetahui apa saja kerugian dari sengketa wilayah. Nah, yang pertama bisa berupa kerusakan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Karena sengketa wilayah dapat mengganggu jalur perdagangan utama. Kemudian yang kedua, berupa kerusakan sosial dan kemanusiaan. Konflik sengketa wilayah menyebabkan pengungsi kehilangan nyawa dan menderita. Kemudian yang ketiga, ada ketegangan politik. Sengketa wilayah seringkali menyebabkan ketegangan politik karena wilayah tersebut memiliki nilai strategis, sumber daya alam, atau makna historis yang penting bagi pihak yang terlibat. Selain itu, masalah identitas dan nasionalisme juga dapat memperkeruh situasi, dan kesulitan menemukan solusi yang memuaskan semua pihak seringkali mengakibatkan ketegangan politik yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, ada kerusakan lingkungan dikarenakan konflik yang bersenjata. Nah, yang kelima, biaya militer. Kenapa dengan biaya militer? Karena operasi militer dalam sengketa wilayah memerlukan sumber daya finansial yang besar. Kemudian yang keenam, ada instabilitas regional.
merusak stabilitas dan keamanan regional dalam sengketa wilayah. Sengketa wilayah seringkali dikaitkan dengan kerugian dan konsekuensi negatif. Beberapa pihak juga mungkin menganggap ada keuntungan atau manfaat tertentu meskipun bisa jadi kontroversial atau tidak didukung secara luas. Beberapa keuntungan yang mungkin dapat diidentifikasikan dalam konteks sengketa wilayah termasuk yang pertama adalah penguatan identitas nasional. Sengketa wilayah dapat memperkuat kesatuan dan identitas nasional, menggerakkan rasa solidaritas di antara warga negara, dan membangkitkan semangat patriotisme. Kemudian yang kedua, ada mobilisasi politik dan konsolidasi kekuasaan. Pemerintahan yang terlibat dalam sengketa wilayah mungkin dapat memanfaatkannya untuk memperkuat dukungan politik domestik dan konsolidasi kekuasaan. Kemudian yang ketiga, ada akses ke sumber daya alam. Wilayah yang akan menjadi objek sengketa seringkali kaya akan sumber daya alam yang berharga, seperti minyak, gas, atau mineral, yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pihak yang berhasil menguasainya. Kemudian yang keempat, ada pertahanan kedaulatan dan keamanan. Menegaskan klaim terhadap suatu wilayah dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi kedaulatan nasional dan keamanan negara dari ancaman eksternal. Kemudian yang kelima, ada akses strategis. Kendali atas wilayah tertentu dapat memberi akses strategis ke jalur perdagangan, posisi militer yang menguntungkan, atau lokasi geografis yang penting. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah penguatan legitimasi dan reputasi. Penanganan sengketa wilayah dengan bijaksana dan berhasil dapat meningkatkan legitimasi dan reputasi sebuah negara di mata masyarakat ataupun internasional. Nah, di samping saya ada beberapa contoh sengketa wilayah yang terkenal. Yang pertama berupa sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Bintan. Teman-teman bisa melihat petanya di samping saya. Nah, sengketa ini menjelaskan wilayah Indonesia dan Malaysia yang terletak di Selat Makassar dan termasuk dalam pulau perbatasan di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, ada sengketa di Pulau Sebatik. Sengketa perbatasan wilayah dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, juga masih menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah. Wilayah Pulau Sebatik bagian utara adalah wilayah negara Malaysia, sedangkan di bagian selatannya masuk teritorial Indonesia. Kemudian di pulau ini tidak ada garis perbatasan yang jelas. Perbatasan antara kedua negara ini hanya berupa patok. Kemudian yang ketiga, ada perbatasan Timor Leste di Timor Leste. Ada distrik Oechos yang merupakan bagian dari suatu wilayah negara yang dikelilingi oleh negara lain. Sebagai informasi, distrik Oechos ini letaknya dikelilingi oleh wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang kita kenal dengan NTT. Hal ini membuat warga Oechos yang ingin menuju ke Timor Leste atau negara induknya harus melewati wilayah Indonesia terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ada sengketa di perairan Natuna. Perairan Natuna punya sumber daya alam yang sangat melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas. Ini membuatnya menjadi banyak incaran di tahun 2021. Tiongkok menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di perairan Natuna. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mencoba terus meningkatkan keberadaan kapal nelayan penangkap ikan lokal di Natuna Utara. Kehadiran warga sipil di Natuna Utara diharapkan akan menguatkan klaim Indonesia atas kepemilikan perairan yang rawan sengketa. Selain contoh wilayah sengketa di dalam negeri, ada pun contoh wilayah sengketa di luar negeri, seperti pada sengketa Israel dan Palestina, yang melibatkan klaim atas wilayah di Timur Tengah, terutama yang terkait dengan wilayah Gaza, tepi barat, dan Yerusalem. Kemudian, sengketa kedua adalah sengketa Kepulauan Kuril, yaitu ini adalah persengketaan antara Jepang dan Rusia atas kedaulatan Kepulauan Kuril Selatan. Uni Soviet menduduki pulau-pulau yang disengketakan dalam operasi ofensif strategis Manchuria pada akhir Perang Dunia Kedua. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai distrik Kuril Selatan.
Nah, adapun kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, sengketa wilayah adalah konflik antara dua atau lebih pihak yang berkaitan dengan klaim atau hak atas suatu wilayah geografis tertentu. Adapun penyebab dari sengketa wilayah bisa bervariasi, termasuk sejarah kolonial, kekuatan politik, ekonomi, dan lain-lain. Adapun penyelesaiannya, sengketa wilayah dapat melibatkan negosiasi diplomatik, dan dampak dari sengketa wilayah bisa merugikan. Namun, ada juga pihak yang menganggap ada keuntungan atau manfaat tertentu dari sengketa wilayah.